Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan kegiatan hari ini dengan baik dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, kita mulai saja. Di mana pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana mencari nilai limit trigonometri. Untuk tabringga juga sama. Nah, di sini prinsipnya sama seperti halnya limit X menuju sebuah bilangan tertentu bukan tak hingga. Jadi kalau misalkan kalian ingin, tulisan saya kelihatan nggak? Jadi secara konseptual berarti ini X kali sin 2 per X dibagi X kali sin 6 per X. Saya tuliskan secara konsep dulu. Kemudian limit X menuju tak berhingga untuk X per sin X, sin 2 per X dibagi limit X menuju tak berhingga untuk X sin 6 per X. Nah, ini yang saya lakukan di sini adalah teoremanya. Tetapi nanti ke depan kalian boleh langsung mengerjakannya. Jadi dalam waktu 2 detik kalian sudah bisa menjawabnya. Jadi yang atas adalah 2, yang bawah adalah 6. Maka jawabannya sepertiga. Jadi dalam 2 detik kalian bisa melihat, oh ini kan atasnya 2, bawahnya 6, 2 per 6. Tapi formatnya perhatikan. Formatnya adalah sin 2 per X per sin 6 per X. X menuju tak berhingga, bukan menuju 0 ya. Bisa dimengerti? Secara umum bahwa bentuk formalnya limit X menuju sebuah bilangan tak berhingga untuk sin A per X per sin B per X ya kan? Atau bisa juga X menuju 0 untuk sin A per X tan B per X atau sebaliknya, ya ini bisa ditukar-tukar tangan dengan sin. Itu jawabannya adalah A per B ya. Jadi nanti kalau di SBMPTN atau di tes mandiri perguruan tinggi atau di ujian sekolah, kalian boleh langsung seperti ini kalau menemukan kasus soal bentuknya demikian. Bisa dimengerti? Nah, yang ini sehingga bisa kalian langsung. Wah, ini gimana nih langsung aja. Nah, ini boleh dengan cara langsung. Dengan cara demikian. Nomor 2 nih, limit X menuju tak berhingga sin 7 per X tambah tan 3 per X min sin 5 per X per tan 9 per X min tan 3 per X min sin 1 per X. Secara konsep, saya ajarkan dulu. Secara konsep kalian tinggal kalikan X atas kalikan X bawah. Jadi X sin 7 per X itu udah 7. Kemudian ditambah X tan 3 per X itu udah 3. Dikurangi X sin 3 per X itu sudah min 3. Begitupun bawahnya karena atas kalikan. Bawah pun kalikan X. Jadi bawah pun kalikan X. Beri kalikan X. Tan 9 per X sudah 9. Dikurangi X. Tan 3 per X sudah min 3. Dikurangi X. Sin 1 per X sudah 1. Jadi jawabannya cukup sederhana. 7 tambah 3 kurangi 5. Oh ini 5 ya. Kurangi 5 ya kan. Per 9 kurangi 3 kurangi 1. 10 kurangi 5, 5. 9 dikurangi 4, 5. Jadi jawabannya adalah 1. Bisa dimengerti nomor 2? Lalu nomor 3. Ada yang bisa jawab nomor 3 berapa? Ayo. 6, Pak. Berapa? 2 pangkat 6. Oke, sip. 2 pangkat 6. Jadi yang ini modifikasinya sebenarnya kalau mau langsung juga boleh. Jadi 2 pangkat 3 ya kan dibagi setengah pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3.
Jadi jawabannya 2 pangkat 6. Gitu ya. Itu untuk yang nomor 3. Kok bisa? Nah, kalau ditanya nanti minta oret-oretannya boleh seperti ini, boleh juga. Yang kalian lakukan berarti manipulasinya gimana? Atas kalikan X pangkat 3 gitu ya. Kemudian sin pangkat 3 2 per X. Bawah juga sama. Kalikan X pangkat 3 kali tan 3 per 1/2X. Sehingga yang atas kalimatnya menjadi X kali sin 2 per X pangkat 3. Nah yang bawah juga sama. Yang bawah berarti X kali kan. X kali tangan 1/2X pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 3 dibagi 1/2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 6. Gitu ya. Bisa dipahami kalau diminta caranya yang benar. Nah nomor 4 berapa? Ada yang bisa nebak berapa jawabannya? 0,2. Ada lagi? 2 Pak. Ya 2 ya. Jadi caranya adalah kalian gandengkan X dengan tangan 2X. 2 per X kan. Lalu yang kedua, X yang keduanya gandengkan dengan tan 3 per X. Per 3-nya kan bisa ditaruh di depan. Jadi 1/3 kali kan. Yang ini kan 2 ya. 2. Yang ini 3. 3. Jadi jawabannya adalah 1/3 kali 6. 2. Oke, bagus ya. Nanti yang tadi yang jawab 2 kayaknya bisa 10 nih nanti. 100. Oke, bisa dimengerti? Nah, nomor 5 agak sedikit berbeda dengan nomor yang 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena kalian harus mengubah dulu. Mengubah bentuk yang bawah. Ini harus diubah. Ya. Apa ubahnya? Ubahnya menjadi ke bentuk trigonometri sudut rangkap. Bahwa cos 2 alfa itu ada 3 rumus. Ada salah satunya yang sering dipakai adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa kan. Berarti 2 sin kuadrat alfa itu bentuk yang sama dengan 1 min cos 2 alfa. Nah jadi bentuk ini yang harus kalian lakukan untuk mengubah soal nomor 5. Maka limitnya berubah fungsinya. X menuju tak berhingga. Untuk tan kuadrat 3 per X. Ya kan? Dibaginya 1 min cos 2-nya. 1/X-nya dianggap alfa. Berarti menjadi 2 sin kuadrat. Setengah alfa ya. Karena dari 2 jadi 1. Berarti 1/X. Oke sampai sini ngerti? Itu sama dengan P kuadrat per 2. Jadi tahapan pertama ubah dulu. Ubah bentuk 1 min cos 2x 2 per x-nya menjadi 2 sin kuadrat 1/x. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Lalu ada setengah nggak ada variabelnya. Kalian boleh tulis di depan. Jadi setengah limit x menuju tak berhingga. Ya kan? Lalu kuadratnya bisa kalian pecah menjadi tangan 3 per x per sin 1/x. Karena kuadrat kan tinggal dikuadratkan aja. Kuadrat berarti kuadratnya keluarkan. Sehingga jawabannya adalah setengah kali 3 kuadrat. Gitu ya. Karena 3 per 1 dikuadratkan. Jadi jawabannya adalah 9 per 2. Bisa dimengerti? Ada yang salah nggak? 9 per 2 itu apa? 9 per 2 itu adalah P kuadrat per 2 kan? Jadi ini adalah P kuadrat per 2. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan P. Berarti P adalah 9. P kuadrat 9 berarti P adalah plus minus 3. Ya kan? Plus minus 3 sebenarnya nih. Oke. Nomor 7, 2 detik bisa? 8 ya Pak. 8 ya. Ini dipecah menjadi 8 jawabannya. Sip. Siapa nih yang 8 tadi jawabannya? Bagus. Jadi 4x
Ini kan berarti per kali ya, sin 2 per X, lalu sin 2 per X-nya dibagi dengan yang tangan 2 per X. Jadi yang ini 1 kan ya. Nah ini 4 kali 2. Ini jawabannya 4 kali 2 kali 1. 8. Jawabannya 8. Nomor 8. Ada yang bisa mencoba? Berapa jawabannya? Ayo. 8. Ada yang tahu? Gak bisa cara cepat. Oke. Min 1, Pak. Ayo. Apa bentuk lain dari 1 min cos 2 alfa? Tadi 1 min cos 2 alfa. 2 sin kuadrat ya. Ya, sip. 2 sin kuadrat alfa kan? Nah, berarti kalimatnya ubah dulu yang ini. Limit X menuju tak berhingga. Hati-hati nih. Untuk kasus ini. Kuadrat seper X ditambah berarti kan? 2 sin kuadrat. Ingat seper X. Bukan 2 per X. Berarti berapa? Seper 2X kan ya? Karena separuh dari 1 dari setengah. Berarti setengahnya kan? Dibagi 2. Per. Ya ini naik ke atas. Jangan diturunkan. Jadi seper X-nya jangan digandengkan dengan seper tangan. Karena seper X kali tangan seper X. X menuju tak berhingga bukan 1. Salah. Jadi satunya naik ke atas. Berarti limit X menuju tak berhingga nih. X sin 2 seper X dibagi tangan seper X ditambah pakai teorema 2 kali limit X menuju tak berhingga X sin seper 2 per X kuadrat ya kan per tangan seper X. Nah jadi yang ini udah jelas. Ini kan bisa digandengkan dengan teorema limit X menuju tak berhingga X sin seper X 1 kan. Lalu X sin seper X dibagi tan seper X 1 tambah 2 kali limit X menuju tak berhingga X sin seper 2X setengah. Lalu sin seper 2 per X tan seper X juga setengah. Jadi jawabannya berapa? Yang ini 1 kan ya. Ini 1 tambah kan. Yang ini berapa? Setengah kan. Jadi 2 kali setengah. Yang ini berapa? Setengah juga. Jadi jawabannya 1 ditambah setengah. Jadi 3 per 2. Jawabannya 3 per 2 ya. Bisa dimengerti nomor 8? Nah sekarang misalkan ada kasus misalkan X kuadrat. Katakanlah berapa ya? Min X min 12 deh. Per X berapa tuh? Plus 4 ya. Kemudian kalikan sin 4 per X min 3. Nah, ini kalau disubstitusikan jelas 0 per 0 ya. Karena hasilnya maksudnya bentuknya X plus 4 di sana X kuadrat plus dan seterusnya. Kalian pertama faktorkan dulu. Faktorkan, maka faktor yang di atas itu kan X plus 4 ya. Kali X min 3 gitu kan ya. Lalu kalikan sin 4 per X min 3. Per X plus 4 ya. Nah, yang ini kan bisa dicoret dulu nih. Karena dia hasilnya 1 sama. Berarti bentuk limit X menuju tak berhingga untuk X min 3 sin 4 per X min 3 juga sama. Berapapun X-nya tak berhingga ya tetap tak berhingga.
Jadi nilainya ini berapa? Ada yang tahu? Sabrina? Pranaya? Berapa? Oke, sip. Jadi ini langsung 4 saja gitu kan ya? Langsung Iya, Pak. 4. Jadi tidak perlu dinyatakan lagi. Oke. Satu lagi karena berkaitan dengan kuis. Lalu limit misalkan X menuju tak berhingga bentuk Seperti halnya yang tadi, misalkan 1 min cos 8 per X per katakanlah sin 1 X kemudian tan 1/2X. Maka yang pertama kalian ubah yang mana? 1 min cos. Ya, 1 min cos 8X-nya jadi apa tuh? 2 sin kuadrat kan ya? Ya, 2 sin kuadrat. Loh. 2 sin kuadrat 4 per X ya? We're gonna make coffee. Can I have some? Halo? Sin 1/X tan 1/2X. Maka dipecah aja. 2-nya taruh di depan. Lalu limit X menuju tak berhingga. Kemudian sin 4 per X. Gandengkan dengan sin 1/X. Lalu yang keduanya sin 4 per X. Ben, you're not Gandengkan on dengan your laptop. tan 1/2 per X. Lalu di yang lain ini berapa? Jadi jawabannya berapa? Ya kan? 2 dikali 4 dikali 4/setengah. Nah, ingat 4/setengah berapa? 8 ya. Jadi 8 kali 8 berarti 64. Oke, dan bentuk-bentuk yang lain sebenarnya prinsipnya sama antara limit tak berhingga dengan limit menuju sebuah bilangan. Kalian bisa lihat video saya kalau seandainya ada kekurang pahaman di forum ini. Karena yang sudah biarkan aja, nggak apa-apa, nggak usah suruh masuk lagi. Hanya dokumentasi aja. Yang jelas isi form jangan lupa, sambil kerjakan boleh, sambil lihat rumus boleh, tapi tolong jangan tanya teman. Sambil lihat rumus yang dari saya boleh. Oke, Wedens, Rizky, Maulana, Amir 1 menit aja merekam. Yang belum tolong dimunculkan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau belum, tolong lihat video saya. Sekalian menulis resumenya. Sehingga kalian bisa siap untuk mengikuti penilaian harian. Mungkin minggu besok, mungkin minggu depannya lagi. Paling telat 2 minggu lah. Minggu besok atau minggu besoknya lagi. Paling telat ya. Jadi paling telat awal September. Kuis sangat membantu untuk menambah nilai harian.